pun berlanjut dengan Kaisar Huanzi melawan Sulanling. Pertarungan selesai dengan cepat karena Kaisar Huanzi lebih unggul dari Sulanling, membuat Kaisar Huanzi keluar sebagai pemenang dari kelompok pria. Kini giliran Xianxi yang akan melawan Mei Lin. Semua orang tidak sabar melihat siapakah di antara kedua wanita itu yang akan keluar sebagai pemenangnya. Lihatlah, akan aku tunjukkan siapa kau yang sebenarnya di hadapan semua orang. Kau hanyalah putri lemah yang selamanya akan tetap menjadi putri sampah, ucap Xianxi dengan sombong. Kita lihat saja siapa yang akan menjadi putri sampah, jawab Mei Lin santai. Xianxi langsung menyerang Mei Lin tanpa ampun. Dia mengayunkan pedangnya dengan sangat beringas, namun Mei Lin hanya menghindari tanpa perlawanan balik. Jangan terlalu bersemangat anak selir, nanti kau akan kelelahan, ejek Mei Lin yang memancing emosi Xianxi. Jika saja pertandingan ini diperbolehkan untuk membunuh, sudah kupastikan kau akan mati di tanganku, ucap Xianxi penuh amarah. Sayangnya kau tak bisa membunuhku, jawab Mei Lin dengan senyum mengejek. Aku memang tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan membuatmu cacat seumur hidupmu, putri sialan, ucap Xianxi dengan terus menyerang Mei Lin, dan kali ini dia menyerang dengan kekuatan kultivasinya. Xianxi terus mengeluarkan kekuatannya, namun anehnya tak ada satupun serangannya yang mengenai Mei Lin. Lux, keluarlah Lukai, wanita sialan itu keluarkan racun berbisamu untuk membuat wajahnya hancur, ucap Xianxi memanggil Spirit Beast-nya. Lux Spirit Beast milik Xianxi yang berupa seekor ular besar pun keluar, namun saat menatap siapa lawannya, ular itu terdiam. Ikutilah kemauan tuanmu, serang aku dan aku tidak akan menyakitimu, ucap Mei Lin kepada ular itu dengan menggunakan telepati. Baik yang mulia, jawab ular itu juga menggunakan telepati yang hanya dapat didengar oleh mereka berdua. Setelah berbicara melalui telepati, ular itu mulai menyerang Mei Lin dengan menyemburkan bisanya, dan lagi-lagi Mei Lin dengan mudahnya dapat menghindar dari serangan bisa itu, hingga akhirnya dengan satu pukulan ular itu terkulai di tanah. Xianxi yang melihat Spirit Beast-nya kalah menjadi semakin marah. Dengan dikuasai amarahnya, Xianxi berlari dengan menghunus pedangnya ke arah Mei Lin, dan itu membuat semua orang berteriak tak terkecuali Sulanling yang khawatir dengan keselamatan adiknya. Liner, awas, teriak Sulanling dari kejauhan dan berusaha lari ke arah adiknya. Sedangkan Mei Lin sudah menyadari akan serangan Xianxi, hanya berdiri dengan santai menunggu kedatangan Xianxi ke arahnya, dan tepat ujung pedang Xianxi akan mengenai tubuhnya, Mei Lin langsung melompat dengan begitu indah dan berdiri tepat di belakang Xianxi. Xianxi yang baru tersadar dari keterkejutannya lalu berbalik ke belakang, dan pukulan dari Mei Lin langsung membuat Xianxi terpental tersungkur di tanah dengan darah keluar dari mulutnya. Selir Guan berteriak histeris melihat putrinya tersungkur tak berdaya dengan darah di mulutnya, begitupun dengan Bianxi yang langsung berlari ke arah Xianxi. Xianer, sadarlah, ucap Bianxi. GG, ucap Xianxi kemudian pingsan. Melihat adiknya tak berdaya membuat Bianxi terbakar emosi dan menatap Mei Lin tajam. Apa yang sudah kau lakukan kepada adikku? Apa kau berusaha membunuhnya? Marah Bianxi. Bukannya adikmu lah yang terlebih dulu menghunuskan pedangnya kepadaku, jadi siapa yang ingin membunuh, jawab Mei Lin santai. Kau putri sialan, beraninya kau melukai putriku, teriak selir gaun Si yang baru sampai di samping kedua anaknya. Aku hanya melukainya, tidak membunuhnya, bukan, dan dalam peraturan pertandingan itu diperbolehkan. Tapi tadi putri Xianxi lah yang berusaha membunuhku, itu pun terlihat jelas oleh semua orang hingga mereka berteriak tadi.
Jadi apa yang salah denganku dan kenapa kalian begitu marah sedangkan kerajaan lain yang melihat pangeran atau putrinya terluka dalam pertandingan ini biasa saja tapi kalian bahkan berani membentak dan menghinaku hanya karena aku melukai putri Xianxi yang berusaha membunuhku, jawab Mei Lin yang sengaja menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Semua orang mulai berbisik membicarakan perilaku selir Guanxi dan Bianxi yang berani berteriak dan menghina putri pertama Ming padahal sudah terlihat jelas bahwa tadi Xianxi lah yang berusaha membunuh Mei Lin. Selir Guanxi dan Bianxi melihat sekelilingnya, mereka baru menyadari apa yang telah terjadi. Mei Lin memang sengaja mempermainkan perasaan mereka agar mereka marah dan menghina Mei Lin di hadapan semua orang kemudian Mei Lin mempermalukan mereka dengan berpura-pura sedih. Sedangkan Kaisar yang melihat itu semua mengepalkan tangannya menahan segala amarahnya, karena ia tidak bisa membela Selir dan kedua anaknya di hadapan semua orang yang jelas-jelas melihat kecurangan Xianxi tadi. Kurang ajar dia mempermainkan kita ibu, ucap Bianxi pelan. Dia memang putri sialan, lihatlah aku akan membalas perlakuannya ini nanti, ucap Selir Guanxi menahan marah sambil menyuruh Bianxi untuk membawa Xianxi keluar dari arena pertandingan dan kembali ke kediamannya untuk diobati tabib. Setelah kepergian mereka bertiga, kini telah diumumkan pemenang dari pertandingan ini adalah Kaisar Huanxi dari kelompok pria dan Mei Lin dari kelompok wanita. Episode sebelumnya 25. Episode berikutnya 20. Setelah pengumuman, Mei Lin langsung meninggalkan arena pertandingan bersama Sulanling. Mereka benar-benar keterlaluan. Dengan beraninya anak selir itu ingin membunuhmu di hadapan semua orang dan lagi ibu juga kakak laki-lakinya juga menghinamu tapi aku senang karena kau mampu mempermalukan merek di hadapan semua orang, kesal Sulanling. Sudahlah ayo cepat kembali ke kediaman, aku ingin berendam di air hangat, ajak Mei Lin yang mulai bosan dengan ocehan kakaknya. Mereka pun kembali ke kediaman Sakura. Malam ini semua orang telah berkumpul di aula kerajaan untuk pemberian hadiah kepada pemenang pertandingan, namun bagi yang terluka parah tidak hadir dalam acara malam ini karena mereka harus beristirahat termasuk dengan Xianxi dan malam ini juga penutupan perlombaan karena besok hanya akan ada acara puncak perayaan saja dengan pesta rakyat. Zen berterima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia berpartisipasi dalam perlombaan yang diadakan Kerajaan Ming, ucap Kaisar Ming. Sebagai pemenang pertandingan adu kekuatan telah diputuskan pemenangnya yaitu Kaisar Huanxi dan putri pertama Mei Lin, maka Zen akan memberikan hadiah kepada kalian berdua, jadi apa yang kalian inginkan, tanya Kaisar Ming. Kaisar Huanxi menatap Mei Lin sedangkan yang ditatap sama sekali tidak melihat padanya dan hanya terfokus kepada Kaisar Ming. Jika diizinkan hamba ingin mengajak putri Mei Lin berjalan-jalan sebagai hadiahku, Kaisar Ming, ucap Kaisar Huanxi dengan senyum penuh arti. Mei Lin langsung menatap Kaisar Huanxi, ia heran dengan permintaan Kaisar Huanxi yang ingin mengajaknya jalan-jalan sebagai hadiahnya. Sedangkan Kaisar Ming dan seluruh orang yang berada di ruangan itu terkejut mendengar permintaan Kaisar yang terkenal dingin dan tam tersentuh malah menginginkan Mei Lin untuk menemani jalan-jalan. Apa Kaisar Han benar-benar yakin dengan permintaan Anda, ucap Kaisar Ming. Ya aku menginginkan itu, singkat Kaisar Huanxi. Tak dapat menolak akhirnya Kaisar mengabulkan keinginan Kaisar Huanxi dengan terpaksa tanpa bertanya kepada Mei Lin. Sekarang giliranmu putri Mei Lin, apa yang kau inginkan? Apa kau akan menunda hadiahmu lagi? Tanya Kaisar kepada Mei Lin. Untuk perlombaan kali ini aku tidak akan menunda hadiahku dan keinginanku adalah aku menolak permintaan Kaisar Han sebagai hadiahku, ucap Mei Lin santai. Lagi-lagi semua orang terkejut kali ini dengan penolakan yang dilakukan oleh Mei Lin. Mereka tidak habis pikir bisa-bisanya Mei Lin menolak keinginan seorang kaisar apalagi kaisar itu adalah kaisar idaman para wanita.
Sedangkan Kaisar Huanzi hanya tersenyum tipis. Kau benar-benar wanita yang berbeda, batin Kaisar Huanzi. Kau tidak bisa menolak keinginan Kaisar Han dan aku tidak mengabulkan permintaanmu, ucap Kaisar Ming kesal. Terserah padamu, ada maupun tidak izinmu, aku tetap tidak akan menerima ajakan Kaisar Han dan itu sudah kuanggap salah satu dari hadiahmu Kaisar Ming, ucap Mei Lin tegas. Kau, bentak Kaisar Ming yang dihentikan oleh suara dari Kaisar Huanzi. Tidak apa Kaisar Ming, jika Putri Mei Lin menginginkan itu sebagai hadiahnya, aku menerimanya, ucap Kaisar Huanzi. Kaisar Ming harus menahan amarahnya lagi karena dilihatnya semua orang sudah mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Mei Lin. Baiklah, jika Kaisar Han menerimanya maka Zen kabulkan keinginanmu putri pertama, ucap Kaisar Ming menahan marah. Acara kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan malam namun Mei Lin memilih pergi dan kembali ke kediamannya, sedangkan Su Lanling tetap berada di istana karena saat dia akan mengikuti Mei Lin tiba-tiba beberapa pangeran dari kerajaan lain menghampirinya dan mengajaknya berbincang. Di tengah perjalanan menuju kediaman Sakura, tiba-tiba ada suara yang menghentikan langkah Mei Lin. Sayang sekali kau menolak ajakanku putri, ucap Kaisar Huanzi dari belakang. Mei Lin yang mengenali suara itu kemudian menoleh ke belakang. Aku tak berminat pergi denganmu, jawab Mei Lin. Kau memang gadis yang aneh dan juga selalu berbuat sesuka hatimu, ucap Kaisar Huanzi. Atas dasar apa kau berani menilaiku, ucap Mei Lin. Aku tak menyangka kita akan bertemu lagi dan aku juga tak menyangka ternyata wanita yang berani menarik pedang kesayanganku dan memakainya untuk menghabisi puluhan bandit itu adalah putri pertama Kekaisaran Ming yang terkenal lemah dan tak berguna, tapi sayangnya jika mereka melihat aksimu waktu itu aku yakin mereka akan sangat terkejut, ucap Kaisar Huanzi. Hah, kau berbicara panjang lebar hanya untuk rumor tak penting itu? Sangat membuang waktuku, kesal Mei Lin langsung meninggalkan Kaisar Huanzi. Kaisar Huanzi hanya tersenyum menatap kepergian Mei Lin. Sedangkan di kediaman Mawar sedang terjadi kegaduhan. Xianxi sedang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di kamarnya setelah mendengar bahwa Kaisar Huanzi menginginkan Mei Lin. Perang! Suara barang-barang berjatuhan dan berserakan di lantai. Aku benci wanita sialan itu, aku tidak akan membiarkannya hidup, aku akan membunuhnya, teriak Xianxi. Selir Guanxi dan Bianxi yang mendapat berita bahwa Xianxi sedang mengamuk pun langsung bergegas menuju kediaman Mawar. Astaga Xianer, apa yang kau lakukan, ucap Selir Guanxi yang langsung memeluk putrinya untuk menenangkannya. Xianer, ada apa Kenapa kau mengamuk seperti ini? Tanya Bianxi lembut. Aku mendengar dari pelayan bahwa Kaisar Han menginginkan Mei Lin, benarkah itu GG? Ucap Xianxi di tengah amarahnya. Iya, tapi itu hanya untuk menemaninya berjalan-jalan saja tidak lebih, gugup Bianxi. Tidak GG. Jika sampai Kaisar Han menginginkan seorang wanita di sampingnya itu artinya dia tertarik kepada wanita itu karena kau pun tahu, seluruh negeri pun tahu bagaimana Kaisar Han. Dia adalah pria yang tak tersentuh GG, ucap Xianxi menggebu-gebu. Melihat putrinya sedang dalam kemarahan, Selir Guanxi mencoba menenangkannya. Sudahlah Xianer, lagi pula anak sialan itu menolaknya dan jika kau menginginkan Kaisar, dapatkanlah dia dan singkirkan penghalangmu, ucap Selir Guanxi. Tapi dia terlalu kuat untuk aku kalahkan ibu, apa ibu tak melihat kondisiku saat ini karena ulahnya, jawab Xianxi kesal. Dia hanya mahir dalam bela diri adik, kemarin kita semua pun melihatnya tak ada satupun kekuatan yang ia keluarkan, ucap Bianxi. Tetap saja GG, walaupun dia tak memiliki kekuatan tapi dia mahir bela diri dan dengan itu dia mampu menghindari segala serangan, ucap Xianxi.
Mendengar kedua anaknya sedang berdebat membuat selir Guanxi kesal. "Diamlah kalian berdua, ibu pusing mendengar perdebatan kalian yang tidak berguna ini," kesal selir Guanxi. "Daripada berdebat tidak jelas lebih baik kita menyusun rencana lagi untuk menyingkirkan putri sialan berserta kakaknya itu dan kali ini kita harus melakukannya dengan baik," tambah selir Guanxi. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Mei Lin dan Su Lanling. Episode sebelumnya 26. Episode berikutnya 28.